Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan TL 1.3 dibandingkan TL 1.3 dengan cara kerja sertifikat SSL. Handshake TLS 1.3 ini mengalami banyak perubahan dari TLS 1.2. Proses handshake pada TLS 1.3 lebih pendek dibandingkan dengan TLS 1.2. Namun bukan berarti tingkat keamanan pada TLS 1.3 kalah dengan TLS 1.2. Di sini akan membahas secara mendalam tentang handshake SSL pada TLS 1.3. Yang pertama, proses jabat tangan TLS 1.3 sama saja seperti tahap TLS 1.2. Proses pengiriman pesan klien hello memulai handshake, tetapi kali ini dikemas dengan lebih banyak informasi. TLS 1.3 melakukan upgrade dengan mengurangi jumlah shipper yang didukung dari 37 menjadi 5. Dalam konteks jabat tangan, klien dapat menebak apa perjanjian atau protokol pertukaran kuncing akan digunakan. Tahap kedua, server akan merespon pesan server hello, sama seperti handshake pada TLS 1.2, dan sekaligus mengirimkan autentikasi sertifikat pada saat itu juga. Saat klien dan server sudah sepakat pada protokol AIAD, server akan mengirimkan pembagian kunci, menghitung kunci sesi, dan mengakhiri dengan pesan server selesai. Untuk tahap ketiga, setelah melakukan pertukaran informasi, kalian akan mengautentikasi sertifikat SSL dan menggunakan dua bagian kunci untuk menghitung salinan sendiri dari kunci sesi. Ketika proses tersebut selesai, maka pesan klien selesai akan dikirimkan. Untuk perbandingan perbaikan TLS 1.2 handshake dan TLS 1.3 handshake, cara terbaik untuk memahami peningkatan yang dilakukan TLS 1.3 pada handshake SSL adalah mulai dengan membahas perjalanan dua arah dari klien dan server agar terlihat lebih mudah. Secara optimal, handshake 1.2 TLS membuat dua perjalanan bolak-balik. Ada skenario di mana perjalanan bolak-balik tambahan mungkin diperlukan. Jadi ketika kita merujuk pada jumlah perjalanan bolak-balik yang kita bicarakan dalam skenario optimal, berikut ilustrasi perjalanan proses handshake SSL pada TLS 1.2 dan TLS 1.3 pada ilustrasi di slide ini. Proses handshake TLS 1.3 hanya membuat satu kali perjalanan bolak-balik. Meskipun sedikit sangat tidak meyakinkan untuk lebih aman, namun pada dasarnya proses handshake pada TLS 1.3 lebih cepat dan pastinya tidak kalah aman dengan TLS 1.2. Untuk Simfleet shipper suite atau shipper sederhana, proses handshake berkaitan dengan proses bolak-balik mengiriman informasi dalam dukungan shipper suite seperti yang sudah dijelaskan bahwa shipper suite merupakan kumpulan algoritma kriptografi. Pada TLS 1.2, panjang kriptografi atau shipper suite hingga 37 suite yang diterima oleh server atau browser. Hal tersebut sangat tidak efisien karena setiap kali ada penambahan atau kombinasi baru, maka IANA Internet Async Number Authority harus mengelola 37 suite sandi baru atau yang berbeda. Hal tersebut sangat buruk dikarenakan jumlah variabilitas yang sangat banyak yang dapat mengundang kesalahan konfigurasi sehingga pengguna internet rentan mengetahui eksploitasi. Selain itu, hal tersebut juga menjadikan segala proses konfigurasi sertifikat SSL lebih membingungkan. Karena hal tersebut, IETF melakukan upgrade pada TLS 1.3 dengan mengurangi jumlah shipper yang didukung dari 37 menjadi 5 shipper switch. Hal tersebut juga akan berpengaruh pada aktivitas negosiasi shipper switch, sehingga tahap dalam menginskripsi inskripsi dan deskripsi sertifikat SSL menjadi lebih mudah dan cepat. Aktivitas negosiasi shipper switch. Yang pertama, jenis sertifikat yang didukung. Yang kedua, fungsi hash yang didukung atau yaitu SH1, SH2. Yang ketiga, fungsi kode autentikasi pesan atau match. Yang keempat, tanda tangan digital atau digital signature. Yang kelima, algoritma pertukaran kunci atau private key atau public key. Yang keenam, shipper inskripsi simetris. Yang ketujuh, mode sandi. Dan terdapat algoritma berbeda dalam shipper suite TLS 1.2. Ini merupakan proses negosiasi yang terjadi pada TLS 1.2. Yang pertama, key exchange atau pertukaran kunci. Yang kedua, autentikasi. Yang ketiga, block shipper. Yang keempat, async algoritma. Nah, sedangkan pada TLS 1.3 hanya melalui dua proses negosiasi saja.
Yang pertama block zipper, yang kedua AKDR. Nah, pada proses tersebut dapat kita lihat bahwa IETF memberikan dukungan pada semua algoritma yang paling aman, paling efisien, dan menghapus proses petukan kunci yang panjang. Skema Empermel Debian-Hellman sekarang menjadi satu-satunya cara efisien untuk mengirimkan informasi. Berbagi kunci saat memulai proses handshake, enskripsi RSA sepenuhnya telah dihapus bersama dengan semua skema pertukaran kunci statis lainnya. Untuk perbedaan TL1.2 dan TL1.3, hal penting yang harus kita ketahui bahwa TL1.3 merupakan hasil perbaikan dan TL1.2 untuk meningkatkan kinerja dengan menghapus skema pembuatan kunci statis serta skema kerentanan yang diketahui bahwa mengurangi jumlah opsi pertukaran dengan berbasis Empermel Debian-Hellman handshake TL1.3 meningkatkan autentikasi pesan dan tanda tangan digital atau digital signature. Dengan kata lain bahwa digital signature pada TL1.3 merupakan tanda tangan modern yang menangani autentikasi pesan dan server secara bersamaan. Selain menghapus tahap exchange algoritma, TL1.3 juga menghilangkan enskripsi simetris lama atau zipper enskripsi massal atau block enskripsi zipper. Berbicara tentang enskripsi simetris, ada dua jenis zipper yang termasuk di dalamnya, yakni block zipper dan stream zipper. Block zipper menskripsi data dalam blok berukuran tetap, namun jika pesan Anda sesuai dengan panjang kunci, maka Anda harus melakukan pemecahan pesan yang terlalu panjang dan menambah pesan yang terlalu pendek lalu dipasang kembali. Ada banyak eksploitasi yang menargetkan padding yang digunakan oleh block zipper. Jika berhasil menebak padding, akan lebih mudah untuk mendeskripsi pesan atau menebak kunci. Nah, jenis zipper yang lain adalah stream zipper yaitu menginskripsi aliran data dalam urutan pseudo acak dengan panjang acak yang disebut dengan stream kunci. Stream zipper merupakan pilihan yang populer karena mudah diimplementasikan dan cepat. Sebenarnya cara terbaik untuk mengatasi masalah yang dihadapi pada block zipper adalah mengatur block zipper untuk bertindak seperti stream zipper. Ini disebut mode penghitung. Dengan contoh paling populer adalah zipper block chaining atau CBC. Hal tersebut membuat TL1.3 lebih unggul dibandingkan dengan TL1.2 karena TL1.3 telah menghapus block zippers. Selain itu, TL1.3 juga menggabungkan enskripsi dan autentikasi pesan menjadi satu fungsi. Mungkin itu saja yang saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.